Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'akum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang Yahudi serta Nasrani tidak akan senang dan tidak akan tinggal diam sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran datang kepadamu atau sampai kepadamu, maka tidak akan ada pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai detik hari ini, sampai siang ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120. Kenapa kita landaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah ini? Karena tantangan, ancaman dan gangguan dari keimanan, dari akidah, dari agama yang kita miliki begitu banyak dan dahsyatnya, baik itu muncul dari dalam ataupun dari luar sama sekali. Tentu kita sebagai umat istiqomah
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi yang diharapkan, yang diminta di sana adalah keistiqomahan. Dalam beragama istiqomah, dalam beribadah istiqomah, dalam menjalankan ketaatan apa saja bentuknya, besar dan kecil, maka selalulah kita istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan itu membuat kalbu dan hati kita semakin kokoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata agama, tauhid yang kita miliki, ibadah yang kita amalkan setiap hari harus kita bentengi dari gangguan-gangguan, ancaman-ancaman, tantangan-tantangan, karena semua itu akan mendangkalkan pola pikir kita. Ada yang menyatakan beraneka ragam bentuk, ada yang terganggu dengan zikir, ada yang tidak senang dengan Al-Quran, ada yang tidak senang dengan Islam. Semua itu adalah gangguan-gangguan. Dan kita sebagai orang iman, beriman, orang Islam, kita jadikan sebagai ujian. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan, kata Allah, mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ternyata ujian itu pertanda iman kita meningkat, insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Allah memberikan informasi, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan tinggal diam terhadapmu. Nah, kalau sudah ada lampu seperti itu, setidaknya kalau belum lampu merah, mungkin lampu kuning, kita harus hati-hati dan waspada. Agama, akidah yang kita miliki itu istiqomah yang diminta di situ. Jangan ragu, jangan goyah, bagaikan karang di lautan. Hadirin kaum muslimin, bagaimana caranya kita membentengi agama yang kita miliki? Karena begitu banyak kentayangan ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengikuti cara model orang-orang yang di luar agama Islam. Rasul menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man qablakum. Nanti kata Rasul, kalian akan benar-benar mengikuti jejak langkah orang-orang sebelummu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sejangka demi sejangka awak akan mengikuti dia. Wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Kalau di Minang balambek-lambek namanya. Ikuti ini, ikuti itu, ikuti ini, ikuti itu. Padahal semua itu adalah bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Dan sudah diberikan informasi, apalagi sebentar lagi kita akan berpisah dengan tahun 2022, akan memasuki tahun 2023. Rata-rata kebanyakan yang melakukannya itu adalah umat Islam sendiri. Apakah ketidaktahuan, kedangkalan ilmu, atau pengamalan terhadap Islam itu sendiri? Yang jelas para guru, para ulama, para ustaz sering banyak disampaikan, apakah di media, di YouTube, di mana saja kajian keagamaan. Tergantung pengamalan kita lagi. Maka sekarang ada tindakan yang diambil alih oleh penguasa kita di Kota Padang contohnya. Diedarkan edaran imbauan untuk melaksanakan terhadap anak didik kita muhasabah dalam rangka mencegah kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi. Itu adalah suatu langkah yang terbaik. Tetapi bukan sesuatu itu adalah menjadi wajib hukumnya dalam pandangan agama, tidak. Kalau wajib dalam aturan-aturan pemerintahan mungkin boleh.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak perlu kita menunggu jam 00 itu, tidak perlu. Kenapa? Umur kita ini akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Berarti termasuk kita umur mubazir. Kenapa Rasulullah menyatakan la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, tentang umur. Tidak perlu ikut-ikutan tiup-tiupan trompet atau kembang api, kebiasaan-kebiasaan agama-agama orang lain. Tidak perlu kita mengikuti itu. Kalau tidak ada keperluan, tidur. Habis isya, tidur. Nanti bangun sepertiga malam, tahajud. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah agar kita istiqomah, diberikan kepemimpinan oleh Allah yang baik, diberikan keistiqomahan terhadap penguasa dan pemimpin kita terhadap dinul Islam. Itu lebih bagus ketimbang kita berbuat mubadir yang tidak jelas. Hadirin kaum muslimin, satu, tidak boleh mengikuti, karena nanti kita akan terjebak kepada larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melarang melalui nabi dan rasul, disampaikan oleh para ulama, para guru, para buya, para ustaz kita, berarti itu adalah aturan Allah. Kalau aturan Allah dilanggar, Allah akan tegur. Kalau Allah tegur, dengan caranya Allah tegur, bukan cara kita. Mau dengan tsunami, mau dengan gempa, mau dengan segala macamnya, angin puting beliung, itu terserah. Itu hak Allah. Kenapa? Ada hubungan antara maksiat, antara dosa dengan yang namanya bencana dan musibah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukkan. Islam itu sudah jelas, sudah utuh, udah bersih, udah tinggi. Jangan dikotor-kotori lagi. Hati-hati kita, karena Allah menyampaikan wala talbisul haqq bil batil. Janganlah mencampur adukkan antara yang hak dinul Islam dengan yang batil. Lam di sana larangan, berarti tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam beragama itu kita harus jelas, hitam putih, jangan abu-abu, sekare ulah sekare balui, enggak. Dalam Islam, Islam utuh, kafah, menyeluruh, tidak ada tawar-tawarnya, seluruhnya dalam Islam. Yang ketiga yaitunya jangan mencontoh model, karakter dan segala macamnya, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan aturan-aturan Allah, termasuk simbolis-simbolis, atribut-atribut yang berkenaan dengan agama kepercayaan orang lain tidak boleh dipakai, karena Islam telah menuntun membawa umatnya kepada jalan yang lebih baik, jalan yang Allah ridho. Nah, oleh sebab itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan kepada anak-anak kita, mama sampaikan kepada keponakan kita, penguasa di kecamatan sampaikan kepada warga kita. Kita orang yang tahu sampaikan, wataktumul haqq, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Jadi kalau tahu jangan banah sampaian. Anak kita stop, jangan keluyuran. Apalagi mereka tersebut dalam masa-masa transisi, ancaman mereka sangat berat dan hebat sekali. LGBT, narkoba, perbuatan maksiat lainnya, asusila lainnya, kita bentengi. Jadi tidak boleh mencontoh. Apakah ibadah, pakaian, pergaulan, gaya hidup, cara pandang, dan lain segala macamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Kemudian selanjutnya kata Rasul dijelaskan bahwa umat Islam harus punya prinsip memegang teguh, ghaddu alaihim, gigit dengan gerahammu, kata Rasul. Begitu Rasul menyampaikan. Bagaimana aturannya? Surah Al-Fat ayat 29. Allah menyampaikan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengikuti, yang bersama dengan Rasul, asyidda 'alal kufar, harus bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama manusia. Tarahum ruk'an sujada. Umat Islam, seluruh umat Islam kalau ngaku sebagai umat Islam wajib rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu salat. Makanya hati-hati kita, jangan sampai kita, generasi kita mengabaikan salat. Berawal dari sana, mengabaikan dulu. Setelah mengabaikan baru meninggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah berada kita nanti di tahun 2023, kita tingkatkan. Biasanya mungkin kita jarang ke masjid salat berjamaah, rajin ke rumah sajid lagi. Biasanya jarang awak kini melaksanakan kajian-kajian ilmu, jarang datang ke rumah sajid, datangi masjid. Karena langkah kaki awak itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya, satu langkah yang dilangkahkannya taktubul hasanah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Jadi ternyata datang ke majelis ilmu bukanlah perbuatan mubazir. Jadi tidak ada alasan lagi, oh di YouTube ambo bisa, di ini segala macamnya bisa, televisi bisa, tapi tidak sama dengan datang ke majelis ilmu. Kenapa? Kita dapat ilmu, tetapi fadilah keutamaannya tidak sama dengan itu. Makanya Rasul menyampaikan kehebatan majelis ilmu itu adalah mendapat naungan daripada malaikatur rahmah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomah hati kepada kita untuk selalu istiqomah di atas kebenaran, di jalan tauhid, jalan yang Allah ridho. Kita bimbing diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, dan generasi kita di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fakhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.